Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami di pertemuan 5. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Wanti Eka Jayanti, MSc MPD, telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi materi ini. Pertama-tama kami akan perkenalkan diri kami, yaitu saya sendiri Widya Novita sebagai moderator, ada sebagai pemateri Arif Rahman, Patricia Novita Devi, Siti Anissa, Sufi Ayu, dan Widya Novita saya sendiri. Materi pertama akan dibacakan oleh Siti Anissa. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang model waterfall. Metodologi pengembangan sistem informasi model waterfall adalah model pengembangan sistem informasi yang mengikuti urutan tahapan yang linear dan sekuensial dari awal hingga akhir proyek. Model ini mengasumsikan bahwa semua kebutuhan sistem telah ditetapkan dengan jelas dan tidak akan berubah selama proses pengembangan. Kemudian selanjutnya contoh model waterfall. Contoh penggunaan model pengembangan sistem informasi model waterfall adalah pada pengembangan sistem informasi akademik untuk universitas. Pada tahap ini, analisis kebutuhan tim pengembangan akan mengumpulkan informasi tentang kebutuhan bisnis universitas seperti sistem informasi untuk mendaftar dan mengelola kelas. Kemudian informasi mahasiswa serta informasi keuangan. Kemudian pada tahap ini desain sistem, tim informasi mahasiswa serta pengembangan akan merancang sistem informasi berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Kemudian selain itu pada tahap implementasi, tim pengembangan akan membuat sistem berdasarkan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Pada tahap pengujian, sistem informasi akademik akan diuji untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik atau sesuai dengan spesifikasi kebutuhan atau tidak. Terakhir, pada tahap pemeliharaan, sistem akan dirawat dan diperbaiki jika ditemukan suatu masalah atau kesalahan pada setelah sistem diimplementasikan. Model incremental proses. Metodologi pengembangan sistem informasi model incremental proses adalah model pengembangan yang menggabungkan konsep model waterfall dengan pendekatan iteratif dan incremental. Model ini memungkinkan pengguna sistem informasi yang lebih fleksibel dengan membagi proyek menjadi serangkaian iterasi kecil yang saling terkait dan melibatkan pengguna secara aktif dalam pengembangan. Contoh model incremental proses. Contoh pengguna model pengembangan sistem informasi incremental proses adalah pada pengembangan sistem manajemen proyek untuk perusahaan. Contoh, pada tahap perencanaan, tim pengembang akan mengidentifikasikan kebutuhan pengguna dan membuat rencana pengembangan sistem manajemen proyek. Kemudian pada tahap analisis dan desain, pengembang akan merancang sistem manajemen proyek, termasuk fitur dasar seperti manajemen tugas, manajemen waktu, dan manajemen sumber daya. Selanjutnya pada tahap konstruksi, sistem akan mengembangkan menggunakan pendekatan incremental. Setiap bagian sistem akan dikembangkan secara terpisah dan diuji sebelum dimasukkan ke dalam sistem secara keseluruhan. Setelah itu pada tahap pengujian dan evaluasi, setiap bagian sistem akan diuji secara terpisah dan sistem secara keseluruhan akan diuji untuk memastikan sistem bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terakhir, pada tahap penerapan, seluruh sistem manajemen proyek akan diimplementasikan secara penuh dengan seluruh fitur dan fungsionalitasnya.
Model proses evolusi. Metodologi pengembangan sistem informasi model proses evolusi adalah model pengembangan sistem informasi yang fokus pada evolusi sistem dari waktu ke waktu. Model ini mengasumsikan bahwa sistem informasi selalu mengalami perubahan dan pengembangan seiring berjalannya waktu untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berubah. Dalam model ini, pengembangan sistem dilakukan secara iteratif dan sistem dianggap sebagai produk yang selalu berkembang. Contoh model proses evolusi. Contoh pengguna model pengembangan sistem informasi proses evolusi adalah pada pengembangan sistem manajemen inventaris untuk sebuah toko. Contoh, pada tahap perencanaan, tim pengembang akan mengidentifikasikan kebutuhan pengguna dan membuat rencana pengembangan sistem manajemen inventaris. Kemudian, pada tahap prototyping, pengembang akan membuat prototipe sistem yang memperlihatkan fungsionalitas dasar sistem seperti manajemen stok barang, manajemen pesanan, manajemen pengiriman. Setelah itu, pada tahap pengembangan, pengembang akan mulai mengembangkan sistem berdasarkan umpan balik dari pengguna pada tahap prototyping. Selanjutnya pada tahap penerapan, seluruh sistem manajemen inventaris akan diimplementasikan secara penuh dengan seluruh fitur dan fungsionalitasnya. Terakhir, pada tahap evaluasi, sistem akan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa sistem tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengembang akan terus melakukan iterasi pada sistem ini seiring berjalannya waktu untuk memastikan bahwa sistem terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, model konkuren. Metodologi pengembangan sistem informasi model konkuren adalah model pengembangan sistem informasi yang melibatkan beberapa tim pengembang yang bekerja secara simultan pada bagian-bagian yang berbeda dari sistem. Dalam model ini, pengembangan sistem dilakukan secara paralel dan tim pengembang saling bekerja sama untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang berbeda dari setiap sistem ke dalam satu kesatuan sistem. Contoh model konkuren. Contoh penggunaan model pengembangan sistem informasi konkuren adalah pada pengembangan sebuah aplikasi e-commerce. Pada tahap perencanaan, tim pengembang akan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan membuat rencana pengembangan aplikasi e-commerce. Kemudian, pada tahap desain, pengembang akan membuat desain arsitektur sistem dan menentukan spesifikasi teknis untuk setiap komponen seperti desain antarmuka pengguna dan desain database. Setelah itu, pada tahap implementasi, tim pengembang akan bekerja secara bersamaan untuk mengimplementasikan sistem dengan tugas yang berbeda. Ada kelompok yang bertanggung jawab untuk desain antarmuka pengguna, kelompok yang bertanggung jawab untuk desain database, dan kelompok yang bertanggung jawab untuk pemrograman. Kemudian, pada tahap pengujian, setiap komponen sistem akan diuji secara terpisah dan kemudian diintegrasikan setelah sistem dikembangkan. Sistem akan diterapkan pada tahap penerapan dan seluruh fitur pada fungsionalitasnya akan disertakan. Terakhir, pada tahap evaluasi, sistem akan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa sistem tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, model rasional unified process atau RUP. Metodologi pengembangan sistem informasi model rasional unified process adalah model pengembangan sistem informasi yang menekankan pada pengembangan sistem berbasis objek. Model ini mengikuti pendekatan iteratif dan inkremental yang memungkinkan pengembang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada setiap iterasi pengembangan. Contoh model rasional unified process. Contoh penggunaan model pengembangan sistem informasi rasional unified process adalah pada pengembangan sebuah aplikasi manajemen proyek. Pada tahap pemula,
tim pengembang melakukan evaluasi awal terhadap aplikasi manajemen proyek, termasuk menganalisis kebutuhan dan tujuan aplikasi, serta memperkirakan biaya dan waktu yang dibutuhkan. Kemudian, pada tahap elaborasi, tim pengembang melakukan analisis dan desain rinci terhadap aplikasi manajemen proyek, termasuk membuat spesifikasi fungsional dan teknis serta menentukan arsitektur sistem yang tepat. Setelah itu, pada tahap konstruksi, tim pengembang mulai mengimplementasikan aplikasi manajemen proyek berdasarkan desain yang sudah disepakati dan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik. Terakhir, pada tahap transisi, aplikasi yang sudah dikembangkan diuji secara menyeluruh dan siap untuk diluncurkan. Tim pengembang juga memberikan pelatihan kepada pengguna dan melakukan perawatan dan perbaikan aplikasi jika diperlukan. Penerapan metode pengembangan sistem informasi model waterfall pada proyek kelompok kami. Yang pertama, analisis kebutuhan. Perusahaan membutuhkan sistem penjadwalan dan absensi berbasis desktop untuk memudahkan kinerja keamanan perusahaan. Kemudian yang kedua, tahap desain sistem. Kelompok kami membuat desain untuk antarmuka pengguna, database, dan proses bisnis. Yang ketiga, tahap coding. Kelompok kami mulai membuat kode program dan membangun database. Yang keempat, tahap pengujian. Kelompok kami melakukan pengujian fungsional dan pengujian kinerja. Yang kelima, tahap implementasi. Sistem yang telah kami bangun mulai digunakan oleh pengguna untuk absensi dan mengatur penjadwalan. Yang keenam, tahap pemeliharaan. Kelompok kami melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk meningkatkan kinerja dan keamanan sistem. Kesimpulan, secara umum, metodologi pengembangan sistem informasi bertujuan untuk memastikan sistem informasi yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik, dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna, serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam lingkungan bisnis. Dengan memilih metodologi yang tepat dan mengikuti tahapan pengembangan yang terstruktur, diharapkan sistem informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan pengguna. Setiap metodologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta tahapan yang berbeda dalam proses pengembangan sistem informasi. Dalam memilih metodologi pengembangan sistem informasi, perlu dipertimbangkan faktor seperti kompleksitas proyek, kebutuhan bisnis, anggaran, waktu, serta sumber daya dan kemampuan tim pengembang. Sekian dari presentasi kami yang dapat kami sampaikan hari ini. Jika ada yang salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya.